Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat limit. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep limit. Nah, dari konsep limit tersebut kita dapat menentukan nilai suatu limit fungsi aljabar. Namun, menentukan nilai limit dari suatu fungsi aljabar tidak hanya dapat diperoleh dengan strategi numerik nilai atau pendekatan nilai pada tabel di pertemuan sebelumnya. Namun kita juga dapat menggunakan sifat-sifat limit ini. Seringkali penggunaan sifat-sifat limit ini justru dapat mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai limit fungsi aljabar. Berdasarkan konsep limit secara intuitif melalui penyelesaian berbagai masalah di pertemuan sebelumnya, kita memperoleh suatu sifat sebagai berikut. Misalkan suatu fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real dan misalkan L serta C merupakan bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati C dari kiri akan sama dengan limit x mendekati C dari kanan, yakni L. Nah, beberapa sifat-sifat limit lainnya dapat dirumuskan dari beberapa contoh. Misalnya, untuk contoh pertama, terdapat suatu fungsi fx sama dengan 2. Kita akan mencari nilai pendekatan fx untuk x mendekati 1. Berarti limit x mendekati 1 dari 2. Nah, nilai limit ini dapat kita peroleh pada tabel berikut. Ya, mari kita perhatikan dan isi tabel berikut. Misalkan di sini nilai x, kemudian di sini nilai fx. Nah, jika x-nya sama dengan 0, maka nilai fx sama dengan 2. Nah, jika x sama dengan 0,5, maka nilai fx atau y akan sama dengan 2. Nah, jika nilai x 0,9, maka nilai fx akan sama dengan 2. Begitu seterusnya, misalkan nilai x sama dengan 0,99, maka nilai fx sama dengan 2. Terus seterusnya hingga 1 kita belum tahu. Kemudian jika dari kanan 1,01, maka nilai fx akan sama dengan 2. 1,5 nilai fx akan sama dengan 2. Dan jika nilainya 2, nilai fx akan sama dengan 2. Nah, dari tabel ini diperoleh bahwa jika x mendekati 1, entah itu dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fx akan mendekati suatu bilangan yaitu 2. Nah, secara matematika kita dapat menulis bahwa limit 2 untuk x mendekati 1 dari kiri akan sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, yaitu sama dengan 2. Nah, ini sesuai dengan sifat 6.1 ini. Nah, bagaimana jika kita cari contoh lain? Ini contoh A, kemudian kita cari contoh B. Nah, baik, misalnya yang ke B, suatu fungsi fx sama dengan k. Kita akan mencari nilai pendekatan atau limit x mendekati 1 dari k ini. Berapakah nilainya? Kita dapat peroleh dengan menggunakan tabel seperti
sebelumnya, yakni X dan Y, atau kita tulis fx. Nah, jika nilai X sama dengan 0, maka fx ya bernilai K. Jika X sama dengan 0,5, nilai fx sama dengan K. Kemudian jika X 0,9, maka nilai fx itu sama dengan K. Begitu juga jika X sama dengan 0,99, maka nilai fx sama dengan K. K1 itu akan kita cari tahu, dan jika 1,01, maka nilai fx sama dengan K. Kemudian 1,05, maka nilai fx sama dengan K. Dan jika X sama dengan 2, maka nilai fx sama dengan K. Nah, dari tabel di atas atau tabel ini, kita akan memperoleh bahwa jika X mendekati 1 dari kiri dan X mendekati 1 dari kanan, dia akan bernilai K. Atau kita dapat tuliskan bahwa limit X mendekati 1 dari kiri, K akan sama dengan K. Begitu juga untuk nilai limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, ini sesuai dengan sifat 6.1 tadi. Secara umum, berdasarkan contoh A dan B, kita dapat peroleh bahwa sifat limit yang kedua, yakni misalkan fx sama dengan K merupakan fungsi konstan, di mana K itu sebuah konstanta dan C adalah bilangan real, maka limit K untuk X mendekati C akan sama dengan K.